Bayangkan jika hidupmu seketika berubah hanya karena keputusan orang tua. Aku yang baru saja meraih mimpi, dipaksa menikah dengan seorang duda berusia 50 tahun. Dan lebih mengejutkan lagi, dia adalah mantan pacar ibuku sendiri. Malam itu, di balik senyum orang-orang, hatiku runtuh, tubuhku bergetar, dan aku hanya bisa menangis, tak kuat menahan kenyataan yang pahit. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan rezekinya lancar ya. Terima kasih sudah mampir di channel Cerita Atsa. Jangan lupa dukung terus dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh haru dan pelajaran hidup. Kisah ini datang dari seorang gadis bernama Aulia yang tinggal di Solo, Jawa Tengah. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Aulia Rahma, usia 21 tahun, mahasiswi semester akhir di sebuah universitas di Solo. Mimpiku sederhana, lulus kuliah, menjadi guru, lalu pelan-pelan membahagiakan ibu yang sudah membesarkanku seorang diri setelah ayah meninggal. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah drastis hanya karena sebuah keputusan yang bahkan bukan berasal dari hatiku. Sore itu, ketika aku baru saja pulang kuliah, ibu duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Di sampingnya ada seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Rambutnya sebagian sudah beruban, wajahnya penuh garis usia, namun tubuhnya tegap dan sorot matanya tajam. Aku terdiam sesaat, mencoba menebak siapa dia. Lia, suara ibu bergetar namun tegas. Kenalkan, ini Pak Hendra. Beliau orang baik, mapan, dan dulu pernah dekat sama ibu. Aku mengerutkan dahi. Kata-kata itu terasa asing sekaligus menohok. Dekat dengan ibu? Apa maksudnya? Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ibu melanjutkan kalimat yang seakan merobek hatiku. Ibu sudah setuju kalau kamu menikah dengan Pak Hendra. Dadaku seperti dihantam benda keras. Dunia mendadak berputar. Aku terbelalak, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bu, apa? Menikah? Dengan beliau? Suaraku tercekat. Hendra tersenyum kecil, seolah ingin memberi ketenangan. Aulia, aku tahu ini mendadak, tapi aku serius ingin menjadikanmu istriku. Aku akan menjamin masa depanmu. Aku menatap wajahnya. Lelaki itu bisa saja tampak berwibawa, tapi aku merasa asing. Usianya 2 kali lipat dariku, bahkan lebih tua dari ayah seandainya beliau masih hidup. Bagaimana mungkin aku harus menjadi istrinya? Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Aku mencoba menoleh ke arah ibu, berharap ia menarik ucapannya, berharap semua ini hanya salah paham. Namun ibu justru menggenggam tanganku erat. Lia, dengarkan ibu. Hidup ini tidak mudah. Ibu ingin kamu bahagia, tidak kekurangan, dan Pak Hendra bisa menjamin itu. Percayalah, ini yang terbaik. Kata-kata itu membuat nafasku sesak. Bahagia? Apa menikah dengan seorang pria berusia 50 tahun bisa membuatku bahagia? Aku ingin bahagia dengan caraku sendiri, dengan orang yang kucintai, bukan dengan pria yang bahkan dulu pernah menjadi bagian dari masa lalu ibuku. Aku menunduk. Suara detak jantungku bergemuruh di telinga. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Hendra terus muncul di kepalaku. Sementara kata-kata ibu berulang kali menghantam pikiranku, ini yang terbaik untukmu. Namun di dasar hatiku, aku tahu, ini bukan yang terbaik. Ini awal dari sebuah jalan yang penuh luka. Hari yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan bagi seorang gadis, justru menjadi hari yang paling menyesakkan dalam hidupku. Pernikahan. Orang-orang selalu membayangkan kebahagiaan ketika mendengar kata itu. Bunga melati yang wangi, senyum para tamu, doa-doa yang dipanjatkan. Tapi bagiku, gaun putih yang kukenakan hanyalah simbol belenggu, tanda bahwa aku resmi kehilangan kebebasan untuk memilih. Pagi itu, aku duduk di depan cermin dengan wajah dipoles make-up tebal. Para pria sibuk menghias rambutku dengan hiasan bunga dan kerudung panjang menjuntai. Mereka memujiku berulang kali. Masya Allah, cantiknya, calon pengantin paling anggun. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Senyum yang terasa seperti topeng. Dalam hati aku menjerit, cantik untuk siapa?
Untuk pria yang bahkan bukan pilihanku, di luar, musik gamelan sayup-sayup terdengar, menandai prosesi sebentar lagi dimulai. Aku mendengar suara ibu, tertawa bersama saudara-saudaranya, begitu bahagia. Aku iri. Mengapa kebahagiaan ibu harus berarti penderitaanku? Ketika akad dimulai, aku duduk bersimpuh, tangan gemetar. Hendra duduk di seberang, mengenakan beskap coklat, wajahnya penuh keyakinan. Suara penghulu menggema, lalu diikuti ijab kabul. Dalam satu tarikan napas, namaku resmi terikat dengan pria itu. Sah. Kata itu jatuh seperti palu yang menghantam dadaku. Semua orang bersorak bahagia, sementara aku merasa seperti tubuhku runtuh. Jiwaku pergi entah kemana. Saat resepsi, aku duduk di pelaminan. Tangan Hendra menggenggam tanganku erat. Mulai hari ini kamu istriku, bisiknya lembut. Aku tersenyum hambar, sekadar menyembunyikan badai di dalam dada. Setiap tamu yang datang memberi doa, seolah mereka melihat pasangan bahagia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumku, ada air mata yang kutahan mati-matian. Sesekali aku melirik ibu. Ia tersenyum puas, matanya berbinar. Aku ingin berteriak, "Bu, lihat aku." Aku tidak bahagia, tapi lidahku keluh. Semua orang menatapku sebagai pengantin yang patut dirayakan, bukan gadis yang sedang terpaksa. Malam semakin larut. Ketika semua tamu pulang, aku masih terjebak dalam gaun putih itu. Hiasan kepala yang berat membuat leherku sakit. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Mata ini sayu, seolah kehilangan cahaya. Apakah ini wajah seorang pengantin? Tanyaku pada diri sendiri, tapi tak ada jawaban. Gaun putih ini, yang seharusnya menjadi impian seorang perempuan, bagiku hanyalah penjara. Penjara yang memaksaku menerima kehidupan baru yang tidak pernah kuinginkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian, meski ada begitu banyak orang yang mengucapkan selamat. Pernikahan itu baru saja selesai. Rumah dipenuhi bunga yang mulai layu, kursi-kursi plastik tergeletak sembarangan, dan piring kotor masih menumpuk di dapur. Tapi pikiranku tidak bisa diam. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar pengantin, menatap dinding dengan mata kosong. Perasaan hampa menyelimuti. Aku ingin marah, ingin menangis sejadi-jadinya, tapi suara di luar masih ramai oleh keluarga yang sibuk membereskan sisa pesta. Hendra masuk ke kamar, masih mengenakan beskap, wajahnya tampak lelah namun puas. Ia tersenyum ketika melihatku, senyum yang entah mengapa terasa begitu asing. "Aulia," katanya pelan, "terima kasih sudah mau menerima pernikahan ini." Aku menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Tidak ada kata yang keluar. Bagaimana bisa aku mengucapkan terima kasih jika hatiku penuh penolakan? Beberapa hari setelahnya, barulah aku tahu rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh ibu. Itu terjadi saat aku sedang duduk di dapur, mendengar percakapan lirih antara ibu dan bibiku. "Ya Allah, Siti, jadi benar yang dulu kau ceritakan? Hendra itu mantan pacarmu waktu muda?" Suara bibi terdengar jelas. Aku tercekat. Jantungku berdegup kencang, telingaku panas. Aku menahan napas, berusaha mendengarkan lebih lanjut. "Iya," jawab ibu lirih. "Dulu aku hampir menikah dengannya. Tapi keluarga Hendra tidak setuju karena aku hanya gadis desa. Akhirnya kami berpisah. Aku menikah dengan ayah Aulia, sementara Hendra merantau dan menikah dengan perempuan lain. Siapa sangka, bertahun-tahun kemudian dia kembali, dan justru melamar anakku." Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak yang nyaris pecah. Jadi benar, Hendra bukan hanya duda sembarang duda. Dia adalah lelaki yang dulu pernah hampir menjadi ayah tiriku, bahkan hampir menjadi suami ibuku. Saat itu, perasaan jijik dan marah bercampur menjadi satu. Bagiku, pernikahan ini bukan hanya keterpaksaan, tapi juga bentuk pengkhianatan. Bagaimana mungkin aku harus berbagi ranjang dengan seseorang yang pernah memeluk ibuku? Malam itu, aku memberanikan diri menanyakan langsung pada ibu. "Bu, kenapa? Kenapa harus aku yang menikah dengan dia? Kalau ibu masih punya rasa, kenapa bukan ibu saja?"
Ibu menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Lia, kamu masih muda. Hidupmu panjang. Dengan menikah dengannya, masa depanmu terjamin. Dia memang bagian dari masa laluku, tapi itu sudah lama. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku menggeleng keras, air mata mengalir deras. Ini bukan yang terbaik, Bu. Ini justru menghancurkan aku. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan hati hancur. Rahasia masa lalu itu menambah luka baru. Aku merasa seperti pengganti, seolah diriku hanya alat untuk menyambung kisah lama yang tak selesai. Aku duduk di tepi ranjang pengantin, meremas ujung selimut dengan tangan gemetar. Di cermin, aku melihat wajahku sendiri. Wajah seorang istri yang seharusnya bahagia, tapi justru tenggelam dalam air mata. Dalam hati, aku berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan aku menghadapi takdir yang tak pernah aku pilih." Hari-hari setelah pesta masih terasa asing bagiku. Rumah itu kini menjadi tempat tinggalku bersama Hendra, tapi setiap sudutnya membuatku merasa terkurung. Ada aroma wangi bunga melati yang masih tersisa dari pelaminan, tapi bagiku itu bukan wangi kebahagiaan, melainkan bau pengingat bahwa aku sudah resmi menjadi istri seseorang yang tidak pernah kucintai. Malam itu datang juga. Malam pertama yang bagi sebagian perempuan adalah momen penuh cinta, tapi bagiku hanya menghadirkan rasa takut. Lampu kamar dipadamkan setengah, menyisakan cahaya redup dari lampu meja. Aku duduk di tepi ranjang dengan jantung berdegup kencang, jemariku saling meremas, tubuhku kaku seperti batu. Pintu kamar berderit, Hendra masuk dengan langkah pelan. Ia menatapku lama, lalu duduk di sampingku. "Lia," suaranya berat tapi berusaha lembut. "Aku tahu kamu masih merasa asing, tapi aku berjanji tidak akan menyakitimu." Aku menoleh sekilas, lalu buru-buru menunduk. Air mataku mulai menetes tanpa bisa kutahan. Kata-katanya mungkin terdengar menenangkan, tapi tidak bisa menghapus rasa takut dan jijik yang menumpuk di dadaku. Bagiku, keberadaannya terlalu dekat, napasnya terlalu panas, dan bayangan masa lalu bersama ibuku membuatku ingin berlari sejauh mungkin. Tangannya perlahan menyentuh jemariku. Aku terkejut, spontan menarik tanganku, lalu memeluk diri sendiri. "Tolong, jangan," ucapku lirih dengan suara bergetar. Hendra menatapku, jelas ada rasa kecewa di matanya, tapi ia tidak memaksa. "Aku hanya ingin kita bisa saling menerima. Aku tahu ini sulit buatmu." Namun meski ia berusaha lembut, aku tetap merasa terkepung. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras di telinga, seolah menghitung setiap detik penderitaanku. Air mataku terus mengalir deras, membasahi pipi, membasahi kerudung yang masih kukenakan. Aku rebahkan tubuhku keranjang, membelakangi Hendra, menggigil meski udara malam tidak begitu dingin. Aku berusaha tidur, tapi tubuhku gemetar, seakan setiap detik adalah penyiksaan. Dalam hati aku berdoa lirih, "Ya Allah, tolong aku. Aku tidak kuat. Aku hanya ingin malam ini cepat berakhir." Di balik selimut, aku menangis sejadi-jadinya, tanpa suara, hanya isakan kecil yang tertahan. Itu adalah malam pertama dalam pernikahan, malam yang seharusnya menjadi permulaan indah bagi pasangan suami istri. Tapi bagiku, malam itu hanyalah luka pertama. Luka yang membuatku sadar, perjalanan rumah tangga ini tidak akan pernah mudah. Malam itu, aku benar-benar merasa sendiri. Hari-hari setelah malam pertama terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Aku menjalani rutinitas sebagai seorang istri, tapi jiwaku terasa kosong. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan merapikan kamar, tapi di dalam hati ada suara yang terus berbisik, "Ini bukan hidupku yang sebenarnya." Hendra berbeda dari yang kubayangkan. Ia tidak pemarah, tidak kasar, bahkan sering menunjukkan perhatian kecil yang membuatku bingung. Suatu pagi, ketika aku selesai menata meja makan, ia meletakkan sebuah kotak beludru di depanku. "Ini untukmu, Lia." Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada cincin emas dengan permata kecil. Cantik, tapi berat di jariku. "Kenapa memberi ini?" tanyaku lirih. "Karena kamu istriku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargaimu." Jawabnya tulus.
Aku hanya bisa menunduk. Hatiku campur aduk. Aku tidak bisa membenci sepenuhnya, tapi juga tidak bisa mencintai. Setiap senyumnya mengingatkanku pada masa lalu ibu, membuatku merasa seperti bayangan yang menggantikan seseorang. Hari demi hari, perhatian Hendra semakin nyata. Ia membiayai sekolah adikku, mengirimkan uang untuk kebutuhan ibu, bahkan membantuku menyelesaikan skripsi dengan menyediakan buku-buku yang sulit kucari. Semua itu membuatku bingung. Bagaimana mungkin aku tetap menolak seseorang yang begitu banyak berbuat baik? Namun setiap malam ketika kami berdua di kamar, aku kembali merasa sesak. Hendra selalu berusaha mendekat dengan lembut, tapi tubuhku menegang. Meski ia tidak memaksa, aku selalu merasa terpojok. Lia, ucapnya suatu malam, aku tahu kamu belum bisa menerimaku sepenuhnya. Aku hanya minta satu hal, beri aku kesempatan. Aku terdiam, menatap langit-langit kamar. Kesempatan? Kata itu terasa ringan di telinga, tapi berat di hati. Aku sudah terikat, sudah menjadi istrinya, tapi perasaan ini tak bisa diperintah. Luka masih membekas, walau kebaikan demi kebaikan mulai membuat hatiku goyah. Di hadapan orang lain, aku adalah istri yang terlihat bahagia. Kami sering pergi bersama ke acara keluarga, ke pasar, bahkan sesekali ia mengajakku makan malam. Orang-orang memujinya. Beruntung sekali kamu, Lia, punya suami mapan dan baik hati. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam aku berperang dengan diriku sendiri. Perlahan, luka itu tidak lagi berupa tangisan keras. Ia berubah menjadi getaran halus di dada, rasa perih yang diam-diam tinggal. Luka itu mulai membias, tidak menghilang, tapi menipis, seperti warna tinta yang perlahan memudar di atas kertas. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, mungkinkah aku suatu hari benar-benar bisa menerima Hendra, bukan hanya karena terpaksa, tapi karena hatiku sendiri? Waktu berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Pernikahan yang awalnya kuanggap sebagai penjara perlahan berubah menjadi perjalanan yang penuh pertanyaan. Luka itu memang belum sepenuhnya sembuh, tapi aku mulai bisa bernapas lebih tenang di dalam rumah ini. Hendra tetap seperti awal. Sabar, tenang, dan penuh perhatian. Ia tidak pernah memaksaku melakukan apapun, bahkan ketika aku masih sering menjaga jarak. Kadang, aku melihatnya duduk di beranda rumah, memandangi langit sore dengan tatapan kosong. Ada kesepian yang diam-diam ia sembunyikan di balik senyumnya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, listrik mendadak padam. Aku ketakutan, duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut. Hendra menyalakan lilin, lalu duduk di dekatku. "Kamu takut gelap?" tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan, menahan air mata. Tanpa banyak bicara, ia menaruh lilin di meja, lalu meraih tanganku. Hangat, tenang, tidak menuntut apapun. Saat itu, untuk pertama kalinya aku tidak menarik diri. Ada rasa aman yang anehnya hadir begitu saja. Sejak malam itu, hatiku mulai sedikit terbuka. Aku mulai melihat Hendra bukan lagi sebagai bayangan masa lalu ibuku, tapi sebagai sosok yang benar-benar berusaha membangun rumah tangga denganku. Ia tidak sempurna, usianya jauh di atasku, tapi kesungguhannya nyata. Namun tetap saja, setiap kali aku menatapnya lama, bayangan tentang masa lalunya dengan ibu muncul. Itu seperti duri yang menancap di hatiku, tidak selalu terasa, tapi tetap ada. Kadang aku ingin bertanya langsung, apakah aku hanya pelipur lara karena kau gagal bersama ibu dulu? Tapi lidahku keluh. Suatu pagi, Hendra menghampiriku yang sedang menyiram bunga. "Lia," katanya dengan suara pelan, "aku mungkin bukan laki-laki muda yang kamu impikan. Aku tahu masa laluku dengan ibumu membuatmu sulit menerima. Tapi percayalah, aku tidak mencari bayangan masa lalu. Aku mencari masa depan. Dan aku ingin itu bersamamu." Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menghangatkan. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu terjadi, aku tidak merasa sepenuhnya terpaksa. Ada celah kecil di hatiku yang mulai menerima, meski masih dipenuhi luka. Malamnya,
Aku menatap wajahku di cermin. Dulu, aku melihat gadis muda yang terjebak. Kini, aku melihat seorang perempuan yang sedang berjuang berdamai dengan takdir. Mungkin cinta tidak selalu lahir dari pilihan, tapi bisa tumbuh dari kesabaran. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku masih sering menangis diam-diam, tapi tangisku tidak lagi penuh penolakan. Lebih seperti doa, agar aku bisa menemukan kebahagiaan, sekecil apapun, bersama lelaki yang kini sah menjadi suamiku. Di antara pasrah dan harapan, aku melangkah. Perlahan. Sahabat semua, itulah kisah Aulia dari Solo yang penuh air mata sekaligus pelajaran hidup. Kadang, jalan takdir memang terasa menyakitkan, tapi selalu ada hikmah di baliknya. Jangan lupa ambil sisi baik dari cerita ini. Semoga bisa menjadi cermin untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kalian selalu sehat, rezeki lancar, dan keluarga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.